Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin kakak-kakak hebat, kita bertemu kembali di kegiatan tatap maya yang kesekiannya, mungkin tidak lama lagi, tinggal 2 kali tatap maya. Kita akan ini bertemu membahas, mungkin 2 kalinya itu dalam bukti karya. Ya, izin kawan, di Sungai Liat cuacanya hujan, jadi mungkin suara saya agak kalah-kalah dengan suara seng, jadi mohon nanti agak dimaklumi. Oke, pertemuan kita pada saat hari ini adalah umpan balik rencana tindak lanjut RTL dari kakak-kakak hebat dari program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pertemuan kita ada 2 jam, kurang lebih 90 menit. Durasi 50 menitnya atau sampai 60 menit saya membahas tentang refleksinya, tentang umpan baliknya. Sisa 30 menitnya ke aksi bukti karya nanti seperti apa. Oke, izin kakak-kakak sebelum ke materi, silakan Kak Abu untuk memimpin doa kepada kawan-kawan. Waktu sudah tepat kepada Kak Abu, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada kakak fasilitator kita yang telah membuka gamut kita yang kesekian kalinya. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silakan kita kembalikan ke kakak Tony. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk kegiatan awal kita. Izin kawan-kawan, seperti biasanya ada kesepakatan bersama di tatap muka kita kali ini dalam umpan balik RTLKK. Yang pertama, kebiasaan kita yang selalu menyalakan kamera on cam. Yang kedua, mematikan mikrofon apabila ada salah satu teman yang untuk berbicara ataupun hasil. Yang ketiga, diharapkan hadis seutuhnya dari jam awal pertemuan sampai selesai. Dan selanjutnya, selalu menggunakan titel-titel yang ada dalam kegiatan ini, boleh di kolom chat dan sebagainya. Yang selanjutnya boleh mengangkat tangan untuk melakukan suatu pertanyaan ataupun sesuatu yang mau kita bahas. Yang terakhir, masalah jaringan di luar kendali kita itu ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Jadi mohon nanti apabila situasi di Sungai Liat ada petir kilat, kalau saya stop, mohon dimaklumi. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya apabila cuacanya tidak memungkinkan. Karena di sini sudah mulai gelap dan hujan. Seperti itu kakak. Oke, bungkus bisa diberi tanda oke. Oke Kak Abdus. Oke, agenda kita hari ini adalah merefleksikan rencana tidak lanjut. Di sini 30 menit, tapi saya minta 50 menit karena mau saya balik. Karena apa? Karena kalau di bukti karya hal yang mudah karena sudah melaksanakan dari rencana tidak lanjutnya yang sudah saya ACC ataupun yang sudah kakak pahami dan kakak paparkan, sosialisasikan di KBS. Seperti itu. Oke. Nah, peserta dapat merefleksikan rencana tidak lanjut. Nah, berbasis semuanya. Ini kemarin sudah kita paparkan. Nah, sekarang kita hasil refleksinya. Seperti apa refleksinya? Nah, di sini kakak-kakak hebat, apakah sudah banyak mencantumkan seperti ini? Kalau saya lihat kemarin rata-rata sudah. Tetapi pada saat disosialisasikan kan tidak semuanya saya lihat ditampilkan karena zoom-nya terlalu jauh. Nah, izin
Kak Abu nanti tolong dipimpin teman-temannya untuk memaparkan RTL-nya dari hasil konsultasi kemarin. Sudah tercantum belum 8 item ini? Ya. Nah, inilah yang akan menjadi suatu bukti karya kakak nanti. Nah, di LMS itu ada bukti karyanya, mungkin lembar pengesahannya dari kepala sekolah. Ya. Nah, apakah nanti kakak pengen sesuai dengan RTL yang di KBS atau mau bikin yang baru? Tidak masalah. Itu kembali kesepakatan kita bersama. Masing-masing kakak dan saya selaku fasilnya beri izin silakan kalau memang dirubah. Karena tujuan awal kemarin sosialisasi sudah dipahami kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak. Nah, tinggal bikin videonya. Video yang seutuhnya, bukan hasil editing. Seperti apa? Misalnya Kak Abu tentang kemarin banyak teorinya ya tentang budaya salamnya. Nah, itu diterapkan videonya. Dan hasilnya memang ambil satu tingkat yang sudah memang bisa menjadi suatu contoh untuk adik-adik kelasnya yang lain. Sudah menjadi suatu kebiasaan. Sama dengan Kak Agung, misalnya tentang makan sehat. Ada misalnya tentang pengolahan makan sehatnya. Nah, dari awal tahapnya seperti apa, itu ada videonya. Misalnya Kak Agung membawa makanan dari rumah, makanan mentah diolah misalnya kan. Nah, menjadi makanan pas sehat di masa sempurna. Ada tahapan-tahapannya. Seperti itu. Wow, kata Kak Agung ya. Oke. Jadi pengantarnya seperti ini. Nanti silakan Kak Abu pimpin teman-temannya. Nah, seperti ini. Apakah penyusunan anak kakak sudah mengacu kepada rubrik penilaian? Saya bilang sudah. Rata-rata 99% sudah. Apakah RTL perencanaan berbasis proyek sudah dipresentasikan? Sudah semua. Nah, tinggal adakah masukan atau umpan balik? Yang ketiga, apakah unggah tugas sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan sudah semua. Rata-rata sudah, tapi ada yang nggak terselipkan. Kalau kayak Kak Abu kayak apa itu enak, dia ada satu foldernya, ada berapa iko isinya. Saya buka, oh ini tanda tangannya. Ya, atau di video terakhir kali ada gambar tanda tangan kepala sekolah, rekan-rekan guru. Boleh kayak gitu. Ya. Satu folder, isi video sosialisasi, isi tanda tangan. Tapi rata-rata sudah saya periksa semua, tinggal saya ACC atau enggak untuk RTN. Disinilah kita merefleksikan dulu, apakah kakak nanti mau melanjutkan bukti karyanya dari hasil RTL, atau mau bikin baru. Ya, oke Kak Agung, Kak Abu, siap dipahami? Saya kasih waktu 60 menit atau 50 menit ya, setelah ini. Oke Kak Salendra, sebelum saya kasih ke Agung, silakan. Izin Kak, mau tanya Kak, nanti untuk misalkan Kak saya ngambil kebugaran nih Kak. Jadi yang di video itu latihan kebugarannya ya Kak? Dan Siap, berapa betul. lama waktunya? Siap, betul, sesuai dengan rencana kakak. Nah, artinya gini, kayak kita bikin EPP, modul ajar, tapi sudah berbentuk hasil karyanya dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dia dan di kelas-kelas yang ada di bawahnya dengan rubrik penilaian seperti itu. Seperti kita aksi nyata kemarin Kak. Nah, tapi ini bukti karyanya yang kakak upload ke PMM dengan link video yang sudah bisa kita like, bisa kita subscribe, seperti itu kakak. Dan mohon tidak ada lagi editing. Sudah bentuknya, makanya dikondisikanlah kondisi kelas yang bisa diajak kerja sama. Di situ ada syaratnya 40 peserta minimal, 10 guru di KBS-nya. Nah, itu sudah terpenuhi semua di kakak-kakak. Ya, artinya saat sosialisasi itu sudah terpenuhi, sosialisasinya 40 peserta didik, gurunya 10. Kak, sekolah kami ternyata cuma 8 guru, nggak masalah, karena memang ABT-nya cuma 8. Tapi kalau siswa saya yakin bisa lebih dari 30 kan, boleh kita gabung kelas rendah. Kalau memang mau digabung, memungkinkan. Kalau enggak, udah pakai kelas yang ada. Nggak masalah, aman Kak Salendra. Jadi silakan bikin videonya sesuai dengan izin. Yang ini Kak, saya kembalikan ke ini. Nah ini Kak Salendra. Ini
patokannya ini Kak. Ada judul, ada itu. Oke Kak Selendra, aman? Nah, ini patokannya Kak Selendra ya. Nah, yang akan Kakak sampaikan Siap. di ujungnya. Oke. Siap, Kak, siap. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Kira-kira masih ada Kak Ruslan? Sebelum kita presentasikan hasil RTL Kakak beberapa orang untuk kita menjadikan referensi. Oke, Kak Agung, silakan. Izin Kak, mau tanya. Kalau yang saya kemarin kan makanan sehat dengan gerak ya. Kalau memang harus membuatnya dari nol, makanan mentah, di sini waktunya berapa menit kira-kira ya? Kalau dari makanan mentah, bisa kalau dia setengah jam. Oke, durasinya kurang lebih 30 menit, Kak. 30 sampai 45 menit, 1 JP kita. Boleh lebih, Kak. Minimalnya 30-45 menit, maksimalnya 70 menit. Nah, bagaimana mengkondisikannya ke Agung lah. Nah, kalau mungkin susah makanan mentah, langsung jadi. Tapi dikondisikan rangkaiannya sesuai yang ini, perencanaannya. Ada tujuannya. Kan Kak Agung lah mantap, sudah saya ACC. Tadi kan cuma saya umpan baliknya, mau pakai yang mentah apa yang matang. Lebih enaknya kan kayak gitu. Berarti itu seluruh peserta ya yang membuat itu? Iya, kelas kakak. Ambil kelas 1 kelas saja, Kak. Oke lah. Kelas yang enak diajak kerjasama. Kelas yang enak dikondisikan untuk menjadi kelas contoh. Nah, nanti tugas kakak Agung, Kak Selendra, dan kakak lain ini untuk menginspirasi sekolah-sekolah lain. Tujuan yang lebih luasnya. Karena kan di-upload di PMM. Se-Indonesia yang melihat. Bukan sebangka lagi, se-Indonesia. Oke Kak, paham. Ya, oke Kak Ria, silakan. Izin Kak, mau tanya. Saya kan kemarin sama Kak Rangga ngambil senam kreasi. Itu kami sebagai gurunya harus tampil juga atau gimana Kak? Kemudian waktunya satu kelompok itu berapa menit misalnya? Ada ketentuannya tidak? Oke, saya jawab tadi seperti Kak Agung, minimal 30 sampai 45 menit. 1 JP. 1 JP kita kan di pembelajaran 30 sampai 40 menit ya kakak-kakak ya. Rata-rata sekolah kita ambilnya 40 menit. Nah, silakan gurunya juga tampil. Minimal kan ini penilaian gurunya. Minimal wajah kakak tuh ada, tampil di situ. Seberapa lamanya kembali ke kakak. Mungkin saat kakak pemaparan awalnya, artinya penguatan saat pembukaannya. Ini program bukti karya kami mengenai senam kreasi irama yang akan tampil kelas 5A dengan anggota ini. Bentuknya musik kreasi dengan gerak kreasi. Silakan. Seperti itu Kakak Ria. Nah, habis itu udah tampilkan mereka. Nah, makanya persiapkan lini masanya ini kan ada waktu seminggu lagi jedanya. Kakak-kakak kondisikan kelasnya yang enak diajak kerjasama, yang enak ditampilkan. Karena video kakak ini tidak lagi editing, main-main. Kalau bisa ya, kalaupun mau diulang, sampai 2 kali pengulangannya. Tapi dengan video yang akan diupload adalah video yang baik dan benar. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya. Videonya seperti kita belajar kemarin Kak ya, seperti aksi nyata. Kakak tuh ada wujudnya. Jangan kakak ada wujudnya. Yang saya nilai kan selain gurunya, produknya. Nah sekarang kalau gurunya nggak ada, produknya ada, saya bingung. Ini gurunya kemana? Seperti pertanyaan saya kemarin. Kata Karangga bagian ngerekam. Kan ngerekamnya bisa pakai ABT yang lain. Saya kan butuh produknya sama gurunya yang tampil. Minimal berapa menit lah dari durasi itu. Oke? Siap Kak. Kak Yuli, silakan. Oke, izin Kak. Kemarin kan RTL-nya tentang pelaksanaan SEM. Nah, kebetulan kemarin pas pelaksanaan SEM, saya tidak berada di situ, Kak. Karena saya mengacu kepada SEM kita pas yang di Luring kemarin.
Iya. Itu gimana tuh, Kak? Bisa, kakak kan sebagai ketua pelaksana. Buatlah videonya sebagai kakak. Masa tidak ada sambutan, langsung bertanding. Cara Kemarin kan mengakali. final, Kak. Ya, pada saat final kan tetap ada sambutan dari ketua pelaksana. Nggak mungkin final langsung main-main aja. Kacau dunia. Tetap ada sambutan sebelum final. Seperti kita kan, Kak Wahyu, sambutan dulu. Sebelum partai final, ketua pelaksana berharap pertandingan ini dapat berjalan dengan sportif, bla bla bla. Seperti itu, Kakak. Oke, siap. Apakah nantinya ada pembagian hadiah juga, Kak? Nggak perlu. Oh, Yang penting proses kakak itu berjalan. Ini bukti karya dengan bentuk SEM. Nah, kalaupun mau bagi hadiah, silakan. Dengan ya model piala ala kadarnya kan. Yang penting terpenuhi 8 kriteria yang ada ini, Kak. Nah, yang di sini nih. Ya. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke. Aman konde ya, Kak ya? Aman masih tetap. Ya. Kak Aris, makin banyak pertanyaan nih kayak udah kepala sana kok. Ajar, yuk Kak Aris. Oke, Kak. Mau tanya, di sini kan kata kakak tadi harus dengan video ya. Apakah bisa diselipkan dengan foto kegiatannya di situ di video itu? Boleh Kak, izin di slide videonya boleh di editing, boleh sebenarnya. Makanya bilang sebenarnya dikatakan nggak boleh editing, ternyata boleh di editing. Tapi kebanyakan video ya Kak ya, jangan banyak fotonya. Ya. Oke, Kak Randi. Oke, izin kata nih, mau tanya. Saya kan untuk program saya kelas meeting nih. Nah, apakah 5 perlombaan itu divideokan semua apa enggak? Kira-kira. Oke, untuk kelas meeting ya. Ambil salah satu bagian contohnya aja, seperti Kak Yuli. Apa yang mau Kakak ambil? Salah satu bagiannya. Misalnya pertandingan futsal aja diambil salah satu contoh. Oke, ya. Yang untuk penting itu hasil karya Kakak. Oke, siap Kak. Untuk pembukaannya boleh saya yang buka Pak? Kita izin, saya juga kemarin Kakak Randi itu mau awal pembukaan atau di final. Seperti Kak Yuli kan langsung final. Tetapi sebelum final minimal Kak Yuli juga kan kasih sambutan di partai finalnya. Penguatan aja sebagai ketua pelaksana. Nah, kalau Kak Randi anggap aja di partai pembukaan misalnya. Minimal Kak Randi kasih sambutan. Penguatan. Kita selaku guru ini kan penguatan. Siap. Oke. Hujan nanti kau ditunda pertandingan. Ditunda Pak, ditunda. Oke, sip. Aman gitu. Yuk, siapa lagi mau bertanya? Sebelum kita presentasi untuk RTL-nya sebagai contoh dan sebagai bukan pembanding ya, sebagai kita refleksi lah. Kak Abu, videonya udah siap? Oke, Kak Abu, silakan. Baik Kak, jadi kalau kembali ke RTL yang punya saya pribadi, saya ini kan targetnya kemarin dari kelas 1 sampai kelas 6 kan. Nah kalau tanpa editing, saya rasa nggak bisa Kak. Kalau mau digabungkan, maksud saya itu kan video ini kan waktunya paling nggak 30 menit. Nah setelah saya coba, setelah saya praktekkan, tapi belum saya masukkan pembukaannya di situ kan penjelasannya. Rata-rata tiap kelas itu cuma 2 menitan. Proses lakukan salaman itu kan. Ya. Nah, jadi kalau dikasih 6 itu kan baru 12 menit ditambah paling nanti mungkin bisa, tapi kalau mau digabungkan tetap mau diedit Kak. Jadi satu video itu. Gimana? Oke, enggak apa-apa Kak Abu di editing. Yang penting jangan nampak ada settingan. Saya nggak tahu lah, maksudnya di LMS itu settingan itu memang kenyataan bukti karya kakak itu ada manfaatnya untuk keseharian anak-anak, bukan dikondisikan. Dalam artian, makanya dibilang kita cari kelas yang enak. Tujuannya satu kan, supaya berjalan sesuai dengan tuntutan RTL-nya, sesuai dengan skema ininya, ya kan? Dan akan menjadi suatu contoh untuk sekolah-sekolah lain penerapan budaya 5S misalnya, salam. Dengan cara memilih gaya Ronaldo, gaya ini. Seperti itu, Kak. Kalaupun nanti mau dari kelas 1 sampai kelas 6, dipersilakan. Tapi kalau ngambil kelas 4, 5, 6 juga nggak masalah.
Berarti durasi yang kakak sampaikan untuk salam itu lebih lama. Nah, mungkin saat mereka, izin misalnya ini masukan aja, benar-benar diterima. Saat mereka mau salaman tuh kakak ada satu pertanyaan game. Kan bisa menambah waktu. Seperti itu Kak Abu. Ya, untuk mengantisipasi waktu yang durasinya 30 menit misalnya. Ya. Sama dengan kakak-kakak yang lain. Kalau main game kayak Kak Yuli itu kalau timnya bagus, lebih dari 1 jam Kak Yuli. Kalau timnya bagus. Kalau timnya tidak bagus, impak-impak, 10 menit dia lah selesai. 8 menit selesai, Kak. Nah, itu tahu. Berarti gamenya kan yang agak diperpanjang. Seperti itu kakak-kakak ya. Sama dengan Kak Agung. Kalau masak sayur mentah, lama ya Kak Agung. Nah, yuk Kak Agung, apa yang ditanya? Nah itu tadi tuh maksudnya tuh gimana tuh kalaunya itu nah. Kalaunya dari mentah waktunya lama dan tidak produktif. Masuk sayur bayam bayi cepat. Tapi izin Kak Agung, nggak perlu sayur mentah, bawalah sayur matang dari rumah, tetapi kakak sesuai dengan RTL-nya, penyajiannya itu. Nanti ada 4 sehat 5 sempurna. Sudah diplot dari Kak Agung. Bentuk makanannya sayurnya tadi misalnya bayam dengan sawi. Nah, walaupun itu kesannya otoriter, tetapi kembali ke Kak Agung. Maunya yang enak seperti apa? Saya serahkan ke kakak-kakak hebat. Gini maksudnya itu. Nanti Kak Aris satu-satu Kak Kak Agung dulu Kak Aris. Ini sama dengan Kak Aris nih sama nih kita nih. Jadi nanti kalaunya tidak memungkinkan dengan mentah, berarti kan tidak mungkin juga kita seluruh anak itu masak ya. Nah, terlalu banyaklah pertimbangannya. Tetapi seandainya anak-anak itu membawa dari rumah yang sudah dimatangkan, nanti apakah bisa kita ganti ini menjadi suatu penyajian makanan sehat. Nanti makanannya ditaruh di tempat jadi boleh. Boleh Kak. Boleh Kak Agung. Tidak ada yang salah. Ya. Boleh penyajiannya. Jadi kakak sekarang menampilkan penyajian makanan 4 sehat 5 sempurna di meja makan dengan format segi 4, segi bulat, segi lonjong, segi-segian. Nah, kalau sesuai dengan ini makanan 4 sehat 5 sempurna sayur bayam, komposisinya misalnya dijelaskan. Jadi anak-anak juga sayur bayam itu ternyata mengandung vitamin ini bisa. Seperti itu. Boleh. Kalau gitu kan pendek ayatnya. Alif lam mim selesai. Ya, boleh. Terus cara makannya kan ada doa dulu kan. Langsung sikat. Nah, kan ada doa dulu cuci tangan kan. Nah, terus cara megang sendok, megang garpu kan nama juga pola kebiasaan kan. Nah, seperti itu. Kak Aris. Nah, Kak Abdus. Oke, Kak Abdus sampai Kak Aris dulu. Kak Aris tadi. Kak Abdus, Kak Aris dulu ya. Yo, Kak Aris. Oke, terima kasih Kak. Sama seperti Kak Agung tadi ya terkait dengan itu. Tapi kemarin tuh saya sudah ngambil untuk videonya. Itu bisakah anak-anak ini untuk membuatnya di rumah, di videonya di rumah, dibuat video, memasaknya di rumah dan dibawa ke sekolah kan hanya menyajikan aja kan, seperti itu kan kata Tony tadi. Apakah bisa dari rumah di videonya? Tapi itu diedit nanti Kak Aris. Itu pasti diedit nanti. Terlalu berat editingnya. Oh ya. Kalau sih saya sih aja kita. Penyajian sih, tapi kurang videonya kayak kemarin. Nah, anak-anak itu disuruh berbicara. Jelaskan. Oh iya. Itu. Kurang lebih seperti itu. Itu simpel tuh, bisa 30 menit. Oke, siap-siap. Jadi Kak Aris, Kak Agung, sekarang bentuknya penyajian 4 sehat 5 sempurna di ruang makan dengan piring, sendok, kiri kanan misalnya kan, tata cara makan yang baik, cuci tangan dulu sebelum makan, berdoa, nah, habis makan diringkes, bahasa Bangka kita ya kan. Nah, itu yang akan ditanamin kehidupan sehari-harinya. Nah, makanan sehat 5 sempurna tadi dijelaskan apa aja di situ komposisinya misalnya kan. Oke, aman? Oke, Kak Agus, silakan. Baik, izin Kak. Kemarin kan pada saat presentasi ke komunitas belajar sekolah itu 1 hari setelahnya saya langsung membuat produk, ya membuat
bentuk produk, yaitu alat permainan. Ada 2 macam kemarin, ada egrang yang dari kayu, kemudian untuk kelas rendahnya ada egrang yang dari batok kelapa. Nah, itu videonya sudah saya ambil, kemudian fotonya juga sudah. Hanya saja untuk videonya itu tidak dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir tapi terpotong-potong. Apakah saya harus mengulang kembali untuk hasil produknya, sedangkan video dan hasil produknya itu sudah ada, dan video dan fotonya pun sudah ada. Itu. Oke, Kak Abu. Kak Abdus. Berapa lama durasi videonya? Kemarin kan lah gabungan. Iya, itu kan yang sudah diedit itu nggak sampai 1 menit. Cuma kalau yang untuk mentahannya itu ada banyak partnya, Kak. Nah, pakai mentahannya digabung, Ren. Siap. Kasih penduluan dulu penguatan. Anak-anak, ini adalah pembelajaran hasil bukti karya Bapak untuk produk inovasi. Bahan kita bla 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 misalnya. Ditambah aja. Baru diediting. Ya, Kak Abu aman. Kita 2 JP, 3 JP, yang penting 5 asal ada Kak Yuli aman saya. Ya. Udah tahu Abu, makin banyak pertanyaan saya senang. Berarti kita nggak usah, ini kan termasuk membahas RTL, umpan balik, walaupun tidak ada presentasinya. Aman. Jadi Kak Abu Samad, izin, silakan dikuatkan lagi videonya. Ya. Nah, jangan lupa saat upload ada lembar bukti karyanya, lembar pengesahan dari kepala sekolah. Download di aksi nyatanya nanti. Ada di situ, di LMS ya. Masing-masing bisa. Berarti Oke, siap. Enggak. Berarti itu ya yang di video ini yang dicantumkan yang kita download di LMS itu ya? Betul. Ya. Oke, aman. Yo, Kak Ruslan, silakan. Kak Ruslan soalnya dari tadi angkat tangan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ke kakak semuanya. Gini, Kak Tony, mau bertanya. Itu kan untuk apa namanya? Untuk aksi nyatanya kan sama seperti mungkin kita bikin video tentang pembelajaran. Cuma misal ini kan apa yang kita sesuai yang kita sudah di RTL kemarin atau sesi kemarin kan. Apakah video itu dimulai dari awal atau kita ngambil intinya saja? Bagaimana Kak Tony? Oke, boleh dari awal. Boleh dari awal. Ya, dari awal sampai misalnya ditentukan waktunya kurang lebih paling minimal 30 menit waktunya ya. Yang penting masuk ke 8 komponen ini. Betul sekali Kakak. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Kak Abdullah Azan di radio. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Kak Ruslan dan kawan-kawan betul boleh pakai pendahuluan ya, karena memang seperti itulah ya. Jadi pendahuluannya itu sebagai penguatan aja ya. Nah, judulnya apa, latar belakangnya, tujuan apa, nah, capaian, langkah dan sebagainya itu ya. Oke, izin kakak-kakak. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Kak Abu, izin setelah mendapat pencerahan semalam baiknya kita sholat dulu jamaah dulu. Oke, yang mau sholat dulu, yang nggak sholat kita ini. Nah, karena ada azan, saya minta waktu 5 menit. Silakan kakak-kakak break ngopi dulu. Yang mau sholat tapi jangan ditinggalkan room ini. Saya kasih waktu 10 menit kita sholat. Oke, terima kasih. Kak Abu silakan, Kak Agung melanjutkan kode areanya ya. 10 menit.
Satu komando Kak Agung. Iya. Kak Abdus, silakan. Kak Abu, dari Kak Abu buka file lah. Dariku nggak bisa, karena langsung dari yang RTL-nya, sosialisasi RTL. Videonya ada nggak? Kalau saya buka DLM saya, langsung saya kena ini. Merah langsung di saya. Nggak boleh, karena ada nilainya tadi. Langsung di kode ke admin pusat. Nilainya nggak boleh. Silakan Kak Abdus. Yang Kak Abu aja dulu. Yang mau ditampilkan RTL sosialisasinya. Oke? Siap. Sip? Oke, Pak. Oke, Siap. saya off cam sih, saya on mute. Ini kawan-kawan, yang nanti yang Kak Abu tampilkan, boleh kita saling lihat, kita refleksikan bersama apa yang mau menjadi penguatan kita sama-sama, ya Kak Abu ya. Kawan-kawan boleh bersuara kok, ya. Silakan Kak Abu. Setelah Kak Abu, siapa yang mau tampilkan, ya? Nampil tak, Cek? Gung. Proses, Aman, Bu, aman. proses. Aman. Nampil. Pak Abu. Aman. Oke. Lanjutkan. Belum nih? Lah, mana lah. Ada berjalan, Pijang. Lah, lo, lah, kawan masuk semua. Kayak elum. Yang lain loh, baru 4-5 orang Kak Usan. Tapi tidak apa-apa Kak Abu, sambil jalan aja. Saya kasih waktu 10 menit kan. Kalau lebih dari 10 menit ya bukan salah saya lagi. Karena akan terekam langsung di unit kita. Toleransinya kan 10 menit. Silakan Kak Abu, dimulai aja. Karena pesertanya tetap ada 15, cuma mungkin lagi sholat. Kalau saya undur takutnya saya petir kilat. Saya tuh ngeri sama petir. Kalau sama kayak Yuli saya nggak ngeri. Ya, udah biasa undur. Lah nampil video aja. Ya, Kak, ya. Apa, Bu? Belum, Mak. Belum. Agak berat kalau menayangkan video, jadi agak bersabarlah dikit. Betul. Gung, yang ini nampil nih yang aku buka video, jadi di enter screen ya. Yang di presentasi, ya. Di situ ada window. Nah, yang window tuh yang ada video KB. Berarti kau buka kode Windows ya? Yang window dibuka. Rabu buka. Tadi aku buka dari LMS, tapi ada kode merah di saya. Jadi kalau yang udah dinilai jangan dibuka. Ya. Mana film, Gung? Belum. Presentasinya dia. Nah tuh dia. Halo muncul Kak Abu. Baik, ketua nih. Lah, aman ketua. RTL lah benar, jangan RLT seperti Kak Aris ya. Saya bingung nyari artinya. Saya mau ke Palembang nyari RLT Kak Yuli. Kak Yuli. Oke, silakan kepada ketua kelas kami yang paling ganteng dan budiman. Ya, Kak Agung paling baiklah. Silakan. Terima kasih kepada Kak Tony. Di sini kita sama-sama melihat dan mentelaah rencana tindak lanjut
punya saya ya. Jadi mohon nanti silahkan masukkan dan Per 2 arahannya. menit ke Agung, sorry ke Abu. Itu kan panjang. Ya. Per 2 menit skip. Nah, ya Siap. processing di. Siap. Oke, lanjut. Ya, jadi marilah sambil menunggu kawan-kawan yang lain kita saksikan presentasi rencana tindak lanjut punya saya ya di UPTD SD Negeri 19 Merawang. Selamat menyaksikan. Kalah sama sinyal. Kami masih ngadat. Oke, di sini lancar Kak Agung. Dengan komunitas jaga sekolah KBS. Sudah terbentuk, tapi karena beberapa faktor masih belum maksimal dengan kita sekolah. Di sini kami di dalam program PKPPOK ada pembahasannya untuk komunitas belajar sekolah. Jadi kami disuruh untuk membuat suatu program ya, yaitu untuk membuat suatu program di mana untuk pengimplementasiannya itu untuk sekolah. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kedua, jadi saya akan menjelaskan latar belakang yang saya ambil berbasis proyek sebelum ke tujuan program tersebut, yaitu adalah melihat situasi dan kondisi sikap atau karakter anak. Nah, di sini saya mengambilnya itu, ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ternyata anak-anak kita ini kalau kita lagi upacara atau lagi senang, ya, atau ada perkumpulan pasti tidak maksimal. Oke, sudah 2 menit sesuai dengan instruksi ya. Jadi tadi saya telah menyampaikan secara singkat sampai di latar belakang sama tujuannya. Di sini memang di slide yang saya tampilkan di sini saya sengaja tidak mencantum latar belakangnya langsung ke tujuan, tapi saya jelaskan di awal ya. Saya jelaskan di awal kenapa saya mengambil tema itu. Silakan untuk teman-teman yang ingin ngasih komentar atau apa. Silakan teman-teman dikasih masukan penguatan karena ini juga akan menjadi suatu bagian untuk bukti karya Kak Abu yang disesuaikan boleh dengan RTL-nya atau mau dirubah. Jadi nanti saat Kak Abu buat RTL-nya ataupun buat aksi karyanya di PMM sudah tidak lagi ada satu kesalahan karena sebelum nanti di PMM kakak-kakak ini kan mengirimkan lagi slide RTL-nya yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan-masukan dari kakak ke LMS. Sudah saya periksa, setuju, baru buat videonya. Seperti itu mekanismenya. Yuk, silakan kakak-kakak bersuara. Kalau nggak ada Kak Abu, berarti masuk ke lini masa selanjutnya. Yang ke tujuannya sudah kan tadi. Nah, apalagi yang selanjutnya dari 8 slide tadi. Lanjut Kak Abu, berarti 2 menit awal nih tidak ada yang mau penguatan, berarti lah benar penguatannya secara tujuan dan latar belakangnya. Nah, sekarang ke tengahnya, silakan Kak Abu.
Maaf. Jadi di sini kepala sekolah itu memberi masukan, kakak-kakak. Masukan di mana kata beliau itu kenapa PPKN itu nggak dimasukkan, pelajaran yang terkait itu kan. Nah, jadi saya menjelaskan bahwanya memang PPKN termasuk juga, tapi yang saya mengambil yang paling utama itu adalah pelajaran PAI. Nah, di sini saya mengapresiasi bahwasanya kepala sekolah saya itu ternyata peka ya. Jadi dia meminta untuk memasukkan pelajaran PPKN atau PKN untuk masuk ke dalam proyek ini selain agama. Nah, untuk guru-guru lainnya ACC nggak ada masukan, cuman masukan dari kepala sekolah, masukan yang sangat bagus sekali ya. Jadi beliau meminta untuk pelajaran yang terkait itu dimasukkan PKN, kayak gitu, kakak-kakak. Mungkin ada masukan dari kakak lain, silakan. Oke, nggak ada nampaknya. Lanjut, mungkin selanjutnya sekian dari saya ya. Intinya kalau saya pribadi, saya akan tetap melanjutkan project saya ini karena menurut saya simpel dan bermakna. Ya, nggak neko-neko, tapi efeknya luar biasa sekali ya. Kalau nggak ada masukan dari kawan-kawan yang lain, mungkin teman yang lain silakan presentasi hasil RTL-nya. Saya tutup dulu ya. Oke, Kak Abu, izin. Kalau memang kepala sekolah udah memberikan suatu masukan untuk PKN-nya, ditambah aja lah. Karena kita menghargai orang itu kan lebih mulia. Karena memang penguatannya cuma 2 mapel boleh. PAI dengan PGOK. Tetapi kalau kepala sekolahnya udah mengizinkan 1 mapel lagi ditambah, kenapa tidak? Ya kan? Karena di situ juga ada nilai-nilai PKN ini kan nilai-nilai apa ya yang berkaitan dengan salam, dengan ini kan biasanya ada juga. Walaupun memang sarannya dari kepala sekolah. Karena apa, sesuatu hal masukan dari kepala sekolah kan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Karena beliau juga suatu pemangku jabatan. Seperti itu kalau saran saya ke Abu. Ya. Tapi tetap sesuai dengan RTL ke Abu boleh. Ya. Yang udah saya bagikan potongan-potongan screenshot di grup kita, ya itulah pedomannya dalam bukti karya. Boleh mele kan? Praktek baik, ya berarti Kak Abu ini termasuk praktek baik. Ya, bukan RPP, bukan proses pembelajaran. Ya kakak-kakak ya. Oke, siapa lagi mau tampil? Selain Kak Abu, waktu masih lumayan Kak Abu, masih lama. 90 menit, berarti 11.15, jam 12.30 sebenarnya selesai. Kalau hitungan saya, ya. Tapi nggak apa-apa, lebih-lebih dikit, normal. Silakan, siapa yang mau nampilkan lagi? Agung atau Kak siapa boleh. Silakan. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil RTL atau masalah ada kendala? Silakan. Yang support di sini. Ya, Bu Ed. Baterai habis, Abu, anu nih lupa bawa laptop, bawa HP laptop, anu nih cas laptop. Oke, dimaklumi, Bu. Silakan. Lupa bawa. Ya. Ayo. Kakak-kakak yang lain, kenapa pada vakum ini? Kak Agung, mungkin Kak Agung. Silakan Kak Agung. Mohon izin, untuk kali ini saya lebih mengutamakan teman-teman yang lain yang jarang terdengar suaranya. Silakan, yang teman-teman yang lain. Kak Yuli, ayo Kak Yuli.
Nanti saya kasih kampus nilainya Kak Yuli. Jangan, Dek, Bu. Oke. Hari ini kalau di kampus. Nih lah yang gue tunggu-tunggu. Beliau inilah yang ditunggu-tunggu tuh. Sebentar Kak Abu, yang lain dulu lah, nyari video sekaput lagi ya. Ya, kita maunya Kak Yuli. Habis ini Kak Dwi ya. Habis Kak Yuli, Kak Dwi siap-siap. Izin Kak Abu, tidak bawa laptop. Boleh Kak Salendra aja ya. Soalnya kan Kak Salendra sering nelpon tuh. Jadi nanti tidak nelpon Kak Salendra ya. Biar dipaparkan di sini Kak Salendra, oke? Apa Gisawo? Nampaknya passing ya. Kebanyakan passing kita game kali ini ya. Oke, Siap tapi Kak Abu, siap. Oke Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Ya, bentar. Mohon izin menyampaikan rencana tindak lanjut yang kami susun dengan judul Sport Education Model. Muncul dah? Muncul Kak Yuli, mantap. Oke, siap. Baiklah, di sini kami menyampaikan tugas akhir kami dari kegiatan PKJ PJOK tahun 2024. Gejar nih ya. Gejar nih, woi. Nah, latar belakangnya apa? Jangan di-mute Bu Yuli, nggak kedengeran suaranya. Mohon maaf. Oke, siap. Seperti yang kita ketahui, lapangan yang ada di sekolah kita tidak ada untuk permainan voli, yang ada hanya lapangan bulu tangkis. Nah, harapan kedepannya akan terbentuk atlet voli yang profesional dan pemanfaatan aset yang mendukung seperti aset manusia, aset lingkungan, aset modal fisik, aset finansial, dan aset modal sosial. Selanjutnya, meskipun aset modal fisik atau lapangan voli di lingkungan sekolah kita kurang memadai, namun kegiatan ini bisa terlaksana dengan cara memodifikasi aset yang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan lapangan tadi ya. Selanjutnya, tujuan program. Nah, tujuan program di sini siswa atau peserta didik dapat mengenal berbagai teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli secara keras dengan cara melakukan permainan yang sesungguhnya. Nah, capaian program. Harapan kedepannya akan terbentuk atlet voli yang profesional dan dengan pemanfaatan aset yang berkumpul seperti aset manusia, aset lingkungan, aset modal fisik, aset finansial, dan aset modal sosial. Berikutnya, langkah-langkah akan dicapai pertama, pembentukan tim, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir adalah tutur. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam nama program. Yang pertama itu ada konkurikuler, yang kedua ada peserta didik yang terlibat adalah peserta didik dari fase C. Seperti yang kita ketahui bersama, fase C itu ada siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk waktu kegiatan pelaksanaan itu di akhir semester 1. Insya Allah kita akan mengadakannya di bulan Desember 2022. Untuk yang menjawabnya adalah tentunya kepala sekolah. KPS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru mapel PJOK
mitra dengan KBS dari guru informatika atau operator boleh yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait komunikasi melalui website sekolah dan selesai sekolah. Mitra dengan wawancara sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Jadi selanjutnya nanti akan. Oke, baiklah. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi. Silakan Pak Agung. Iya Kak Yuli, ini terlihat bagus ya penampilannya ya. Ini diambil kapan Kak Yuli? Kira-kira Kak Diambil Yuli? hari Selasa kemarin Kak Agung. Bulan apa ini? Baru bulan November Kak, hari Oh, Selasa saya kemarin. saya kira sebelum Agustus Kak Yuli. Ya Allah. Soalnya Yang di nyolok atas nih, itu nyolok. sepertinya ada foto pemimpin negara yang berbeda dengan sekarang. Aduh Iya. Kak Agung ini teliti sekali ya. Itu belum dilepas Kak. Oh, iya, Masih siap. proses pembelanjaan nanti di Iya. tahun 2025. Siap. Oh gitu. Oke, terima kasih. Bagus presentasinya. Terima Semoga kasih, pelaksanaannya Agung. lancar. Amin. Teman-teman yang lain jika ingin memberi penguatan, silakan. Apakah akan saya lanjutkan ini ya? Langsung ya? Kak Aris, Kak Yuli yang angkat tangan, Kak. Oke, Kak Yuli. silakan Kak Aris. Oke, Kak Yuli, presentasi RTL-nya sangat bagus ya. Dilihat dari cat dindingnya ini terang sekali warna hijau. Dan saya bertanya di sini, saya lihat guru ini berapa orang, Bu? Kak Yuli? Sebenarnya gurunya Untuk- ada 8 karena satu orangnya lagi bikin soal kemarin Kak Agung. Kak Aris. Jadi iya. bersembilan sama saya. Soalnya kameranya cuma berapa Iya, orang? tapi efek kameranya agak kurang mundur ya. Oke, yang mantap. Cukup Kak Aris? Cukup. Oke. Kak Yuli, boleh Ya. request Kak Yuli ya? Ya, boleh. Coba kita dengar suaranya Kak Yakin coba. Oke, siap. Jadi saya tutup ya. Kak Yakin. Mana Enggak, nih, Kak Yakin? maksudnya ngasih timbal balik ke Kak Yulinya dari Oke. Kilek. Ayo Oke, Kak silakan, Yakin, Kilek. boleh? Timbal baliknya Ya, sudah bagus sih ini. oke. Pendek sekali Kak Iya, Yakin. betul. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, oke. Oke, baiklah. Lagi Kak Yuli, request lagi Kak Yuli kepada Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu. Kak Kasih siapa, Kak, Bu? masukan. Kak Wahyu. Oke, silakan Kak Wahyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya bagus sekali, Kak. Mantul, mantap betul. Tuh iya. Mantap Mempesona, Kak. betul. Terpesona saya, Kak. Terpesona dengan kondenya ya Kak ya? Iya, Kak. Sama Mana Kak pembawaan Tony Kakak. tadi? Itu aja, Kak. Oke. Kita lanjut. Try Kak Tuti, Kak Selendra. Oh iya Kak Selendra boleh. Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Kita lanjut ya. Diserahkan kepada Oke. Ini sudah selesai. Ini ada penguatan dari kepala sekolah. Saya rasa memang untuk kegiatan seperti ini itu perlu dilaksanakan di sekolah terkait dengan tidak memiliki daerah yang tidak memiliki lapangan itu kalau dalam pemetaan aset itu halaman sekolah itu bisa kita manfaatkan
misalnya ada lapangan-lapangan di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian dalam kegiatan yang nanti itu guru-guru kemudian bisa juga melibatkan peserta didik itu juga bisa melibatkan sebagai panitia dalam kegiatan tersebut seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian saya melihat di sini manfaatnya kegiatan ini yaitu meningkatkan keterampilan minat potensi siswa. Oke, di sini saya mendapat respon yang sangat baik dari kepala sekolah, dan ada juga salah satu guru yang memberi masukan, tapi kalau menurut saya itu tidak bisa dinilai. Dia bentuknya bukan seperti permainan, melainkan hanya teknik dasar saja, seperti memainkan bola, melakukan passing secara berkelompok. Kalau kelompok yang tidak jatuh bolanya itu kelompok yang menang, seperti itu katanya kan. Tapi saya kurang setuju karena di situ tidak ada daya saing menurut saya ya. Bagaimana Kak Tony, pendapatnya Kak Tony kalau seperti itu masukannya? Silakan Kakak, nggak masalah. Kan Oh, nggak masalah. Ini Kakak kan bentuknya SEM. Iya. Berarti kan bukan produknya kan bentuk permainan yang bersifat game dan ada sejenis EO lah kita bilang evaluation. Nantinya produk jadinya nanti kan juara pemenang kan. Iya. Dan bentuk juara menang itu kan diapresiasi dengan bonus misalnya atau piala atau piagam. Nah, bagaimana cara mengelola SEM yang baik kan di situ kan tertampilkan dari awal terbentuknya pertandingan seperti apa, latar belakangnya, tujuannya kan, terus siapa panitianya kan, semuanya sudah terlampir seperti itu aja kan, ya. Jadi di sini Kak, kemarin kan saya membuat struktur kepanitiaannya, di situ peserta didik semua nih yang terlibat tanpa ada bantuan dari pendidik. Nah, apakah boleh seperti itu Kak? Kalau boleh kan tetap ketua pelaksananya guru olahraga, penasihat pelindungnya kepala sekolah. Tidak mungkin karena pakai anggaran dana sekolah, pakai bos kinerja. Berarti ada kepala sekolah selaku penasehat atau penanggung jawab. Ketua pelaksananya Kak Yuli, koordinator lapangannya Kak Eti atau siapalah yang di sekolah itu. Boleh guru-gurunya ya Kak? Nah, boleh. Nah, pesertanya adalah siswa. Nah, wasit jurinya Kak Yuli dengan siapa, dibantu siswa boleh. Oke, siap. Jadi kita harus berkecimpung di situ meskipun melaksanakan ya Kak? Iya dong. Sekarang kalau siswanya semua jadi panitia, kira-kira mampu nggak? Pertanyaan saya gitu. Sebelum dilakukan bukti karya, mampu nggak siswa berjalan anak SD tanpa ada bimbingan ataupun panutan dari gurunya? Anak SMP aja belum sanggup kan? Oke, siap Kak. Katakanlah anak SMP, tapi tetap ada peran gurunya, penanggung jawabnya. Oke, siap Kak. Pakai dana negara. Walaupun pakai dana pribadi, tetap harus ada yang umur di atas itu. Untuk sebagai, tadi lah misalnya ada terjadi protes-memprotes di lapangan. Itu Kak. Artinya ini formaturnya, formatur kegiatannya, struktur organisasinya, siapa pelaksananya yang bertanggung jawabnya gitu loh. Ya. Oke, siap Kak. Lah, selesai boleh dimatikan Kak screen-nya. Oke, siap Kak. Kakak, satu lagi yang mau tampil boleh. Setelah itu kita close karena semuanya sudah paham bagi saya dan bagi Kakak Amdan. Silakan mau try kali. Siapa yang mau nge-close untuk presentasi RTL-nya? Kak Ria boleh. Karena Kak Ria tadi banyak bertanya, tapi silakan ditampilkan dulu. Jadi saya bisa menjelaskan apa yang ingin dijelaskannya. Boleh dibantu Kak Abu, Sanda, bagikan layarnya. Saya kirim ya. Oke, siap.
Izin kakak, kita selesai jam berapa ya? Durasinya 90 menit. Kita mulai 11.15. Kalau saya sih lebih-lebih nggak masalah sih. Mau 12.45 kayaknya, Kak. 12.45 berarti kurang lebih masih ada 30 menit, 20 menit. Ya, berarti 12.30 kita close untuk RTL-nya. 15 menit kita bahas inti karyanya ya. Separuhnya kan sudah saya screenshot. Nah, itu untuk kita pelajari bersama. Oke, Kak Ria, silakan Kak Ria. Kak, masih muter, Kak. Udah saya kirim di grup. Gimana cara baginya ini? Karya, izin. Itu videonya Ya. terlalu besar. Videonya kan besar. Kalau dikirim melalui WA, waktunya habis untuk download, Kak. Kakak ngirim aja Iya, butuh waktu, itu kan. apalagi download. Ya. Oke. Kalau Kak gitu izin Karya, bukannya saya ini di close aja nanti saya tutup. Pertanyaan Karya tadi boleh dilempar di grup chat yang ini ya. Oke, dari hasil presentasi Kakak Yuli, Abu, bahwa yang ditampilkan kakak-kakak rata-rata semuanya satu. Penyusunan RTL, penanganan proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL. Sudah ada tujuan, latar belakang, renomasi waktu, dan sebagainya. Yang kedua, apakah RTL program berbasis web sudah dipresentasikan? Ya, sudah semua. Rata-rata sudah ada kombelnya, terkecuali KET yang baru mau membuat kombel. Tapi itu sudah menjadi suatu langkah awal yang besar untuk ke selanjutnya KET. Ya, KET tanpa ada kombel aja bisa, apalagi nggak ada kombel kan makin bisa lagi. Nah, mudah-mudahan dari sini kombel KET ada namanya, misalnya sedulur ya kan, dengan bahasa pertemanan persahabatan. Yang ketiga, apakah unggahan dari tugas RTL kakak-kakak sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video? Iya, sudah. Videonya ada yang lebih dari 30 menit karena langsung dengan bentuk permainannya, ya kan? Ada foto kegiatannya dan ada dokumentasi lainnya seperti absen, ya kan? Pertemuan dengan kepala sekolah seperti Kak Abdul Somad, ya kan? Nah, sudah semua. Nah, nanti itu menjadi langkah awal kakak-kakak untuk melakukan bukti aksi karya. Nah, sampai di sini terima kasih kakak-kakak. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di slide bukti karya. Bukan selesai kakak-kakak, masih ada waktu 15 menit kemudian. Ya, seperti sesuai waktu lah 12.45. Saya ngambil 2 jam full. 1 jamnya kurang lebih 55 menit ya kan, harusnya 45. Takutnya ada yang rekamannya begini. Oke, saya stop dulu. Sampai di sini kakak-kakak, kira-kira di RTL-nya ada lagi nggak perasaan yang masih kurang puas, mengganjal? Kak Ria, yang mau ditanyakan tadi apa ya, saya lupa. Yang di WA pribadi tadi, apa Kak Ria? Silakan Kak Ria, diomongkan Kak Ria. Oke, yang saya tanyakan itu kan proses yang KBS kemarin dikumpulkan itu saya hanya KBS-nya saja, Kak. Nah, jadi untuk yang sosialisasi kepada murid sama memonitoring siswa pada saat pelaksanaan perangkaian gerakan senam itu kan ada kegiatan memonitoring ya, Kak ya. Saya dan wali kelasnya. Nah, tadi kan kata kakak waktunya itu minimal 30 menit. Nah, 30 menit itu apakah hanya rangkaian gerakan senam saja atau sudah digabung dengan memonitoring siswa tadi dengan sosialisasi itu, Kak? Jadi itu yang masih bingung, Kak. Sebenarnya untuk RTL kakak, durasinya itu 9 slide. Durasinya untuk minimal tampilan PPT-nya 9 slide. Tapi rata-rata kan sudah 12 slide ke atas. Artinya ada salam pembuka, tujuan pembelajaran, latar belakang, dan bla bla blanya. Jadi kalau kita akumulasi waktunya Kak Ria dan Kak Bala, satu slide-nya 2 menit, 1
kalau ada 9 step, nanti kurang lebih ada 45 menit. Itu aja sudah termasuk dengan pertanyaan. Nah, yang karya ini kan kemarin, kalau nggak salah tadi kata karya nggak ada tampilan bla bla blanya. Memang saya lihat, tapi intinya kan sama dengan Kak Rangga, karena kalian satu program, satu permasalahan, tinggal beda kelasnya. Nah, sebenarnya di situ aja bisa penguatan langsung 2 orang yang presentasinya. Karya dengan Kak Rangga saling silih berganti, karena absennya akan sama. Karena permasalahannya juga sama, ya kan? Materinya sama, yaitu senam kreasi. Sebenarnya solusi seperti itu bisa. Oke. Nah, durasinya untuk sosialisasi sudah terjawab, Kak. Berarti minimal 10 sampai 30 menit berdasarkan slide Kakak dan berdasarkan timbal balik atau umpan balik. Kalau umpan baliknya banyak yang bertanya, lama nggak Kak Abu? Pasti lama kan? Lebih 2 JP kan? Nah, tapi karena berbentuk sosialisasi, tidak perlu lagi banyak yang bertanya. Paling tinggal penguatan kayak Kak Abu, masukan dari kepala sekolahnya, kenapa enggak PKN-nya dikuatkan di situ misalnya kan? Itu kan masukan. Ya, karya ya. Nah, untuk bukti karya, nanti ada slide-nya tersendiri kita. Ini. Oke. Karya, kira-kira sudah paham belum? Ya, paham Kak, artinya oke. Paham, berarti 30 menit itu pure kegiatan bukti karya ya Kak ya? Iya, betul. Nggak lagi ada kegiatan sosialisasinya lagi. Nah, paling cuma Kakak awalnya penguatan aja untuk anak-anak yang akan Kakak tampilkan. Kayak praktik baik. Kan? Nah, ini bukan apalah bahasa kita. Penguatan, untuk bahasa saya penguatan. Oke, kalau udah kita close ya. Saya sudah ke slide bukti karya. Oke kakak-kakak, kita Kak Rangga coba senyum lo dikit. Nah, Kak Rangga hari ini nggak bosan. Oke, kakak-kakak. Nah, ini bukti karya yang akan ditampilkan di platform Merdeka setelah kakak ngikutin kegiatan ini. Tadi sudah banyak saya bagikan ya nah, hilang lagi. Nah, ini alurnya. Nah, alur aktivitas bukti karyanya seperti apa. Kalau saya cepat-cepat nggak masalah kakak ya. Aman enggak? Aman ya. Nah, alurnya seperti apa di November. Nah, ini alurnya. Kita lewat aja ya ini ya. Nggak begitu ini. Lewat ya. Nah, ini. Kakak-kakak, kira-kira ini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk karya video, pastikan gambar dan ini kayak tadi. Rata-rata sudah bisa semua. Nggak terkendala dengan situasi, kondisi cuaca. Bisa berpikir ya, mau pagi, sore, boleh. Ya. Kalau poin ini kita lewat ya. Bungkus ya. Oke. Nah, alur validasi. Nah, alur validasi bukti karya ini sementara kakak-kakak nanti akan mengirim kira-kira yang dari LTL kakak-kakak itu. Nah, izin lagi, hilang lagi. Nah, alurnya seperti ini kakak. Jadi nanti unggah draftnya dulu di LMS-nya. Bentuknya seperti apa, nanti akan ada validasi dari saya, disetujui atau tidak. Misalnya contoh ngambil yang Kak Agung, RTL-nya kemarin, tolong dikirim ulang lagi Kak Agung, PPT-nya ataupun bentuknya. Ya, kita ambil contoh Kak Agung lah.
Nah, yang sama. Atau Kak Angga, Kak Abu, boleh. Ya, kirim yang bentuk kayak RPP modelnya. Tapi ada 8 komponennya itu yang penting. Ya, dari RTL kalian, slide-nya, kirim lagi. Nah, bentuknya apa? Video nanti saya tinggal ACC. Mana yang mau diperbaiki kekurangannya, baru bisa diunggah. Ya. Nah, ini unggahnya nanti ada lembar pernyataan, persetujuan. Silakan lihat di LMS Kakak, karena masing-masing akan punya di LMS masing-masing. Ya. Tadi saya bisa buka juga, tapi itu untuk kakak-kakak bukan untuk saya, karena saya sudah lewat masanya. Oke, nah ini bentuknya Kakak. Nanti itu ada di izin, ada di LMS masing-masing Kakak. Ya. Nah, kalau RPP seperti apa, nanti seperti apa, ada bentuknya. Jadi pilihan Kakak nanti macam-macam. Nah, ini. Sekarang kakak-kakak mau milih apa? Praktik baik. Nah, pembelajaran atau pengembangan diri yang menginspirasi. Kayak Kak Agung, kayak Kak Abu berarti praktik baik. Praktik pembelajaran berarti model RPP. Boleh dikirim. Misalnya kayak Salendra, tes kebugaran jasmani. Berarti bentuknya RPP juga dikirim Kak Salendra. Izin, hilang lagi. Yang ini Kak Salendra, ya. Jadi Kak Salendra boleh ngirimnya RPP, praktek pembelajaran. Nah, kalau praktik baik yang kayak Kak Agung, kayak Kak Abu itu praktik baik sama Kak Yuli. Berbentuk SEM. Ya, kalau Kak Agung kan praktik baiknya dalam pengelolaan makanan. Kak Abu kebiasaan 5S, salam ini. Oke. Nah, itulah dia di Kak Abu ngirim bukti karyanya. Oke, Kak Ruslan, silakan. Izin Kak Tony, mau bertanya ini. Misalnya kan di itu pemilihan kategori bukti karya itu apakah dipilih semuanya apa pilih salah satu aja ini Kak Tony? Dari ketiga komponen ini, misalnya praktik baik, pilih salah satu pelajaran, dan pilih satu aja ya, dikirim itu ya? Ya. Oke, jadi kalau kakak milih praktik baik, silakan lampirkan dengan PPT-nya. Apa yang praktik baik yang Kak Agung tadi kan ada slide yang 9 tadi yang ada tujuannya, yang ada latar belakangnya milih itu. Nah, kalau RPP izin, nah ini agak sulit nih jujur. Kakak referensinya harus dalam. Jangan copy paste ketahuan. Jadi kakak cukup bikin RPP-nya hasil karya kakak sendiri. Tidak bisa copy paste akan ketahuan. Dan referensinya sumbernya dari apa aja harus tercantum. Nah, jadi kembali ke kakak. Kalau praktik pembelajaran lebih enak kakak. Karena tinggal RPP kakak yang kakak adopsi yang dari mana-mana, tinggal penerapan di lapangan. Berarti ada salam pembukanya, pendahuluan di kelas, kayak kita bikin aksi nyata kemarin. Nah, dipersingkat menjadi 45 menit lah bagaimana cara ngaturnya. Sama dengan praktik baik, cukup PPT-nya dilampirkan, tinggal kirim videonya, hasil dari produknya. Berapa menit? Kembali ke kakak, saya kasih waktu durasi 30 menit lah, satu JP-nya kan rata-rata 30-40 menit. Mungkin cukup lah ya. Kalau kurang ya tambah lebih lagi ya. Kak, kalau 20 menit selesai, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya lihat dari kami tanya tadi di grup, nggak ada batas minimalnya sebenarnya. Tapi kalau kesepakatan kami Fasil 1 jam, 1 JP. 1 JP berapa? 40 menit ya? Kurang lebih. Nah, seperti itu Kak Ruslan. Jadi tinggal Kak Ruslan milih praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP. Nah, tapi kalau praktik pembelajaran, RPP-nya juga dikirim sebagai referensi saya untuk melihat. Sudah bagus belum? Baru nanti validasi. Oke, silakan lakukan Kak Ruslan. Nah, buatlah videonya sesuai hasil validasi saya. Seperti itu. Oke, Kak Abdul Somad, silakan. Izin Kak, berarti kalau saya ini termasuk ke praktik pembelajaran ya? Ya, praktik pembelajaran tetapi ada inovasi penciptaan, bahasa kita penciptaan alat peraga.
Berarti ini yang dikirim RPP. hanya video dan PPT yang saya Ya, tampilkan kemarin. ya, tapi produknya kan nyatanya hasilnya adalah membuat enggrang dari batok kelapa. Inovasinya, bahasa kita inovasi ya. Sorry, bukan penciptaan, inovasi. Inovasi dalam pembelajarannya yang berkaitan dengan olahraga apa misalnya prakteknya, keseimbangan, berarti kan seperti itu Kak Abdus. Oke, siap. Terima kasih. Nah, Kak Ruslan tadi izin, sudah terjawab belum pertanyaannya? Insya Allah sudah, Kak. Mungkin gini, Kak. Rencana itu kan mau bikin praktek baru seperti itu. Boleh kan? Seperti itu. Boleh, Kak. Kak. Nah, boleh, ini ya? gini, RTL Disesuaikan kemarin kan cuma mengaktifkan KBS. Ya. Komunitas belajar sekolah. Tetapi apa yang hasil dari kakak KBS itu, RTL-nya maupun boleh dilanjutkan ke bukti karya. Ya, tapi sebelum diupload videonya, izin dikirim lagi ke saya untuk divalidasi sesuai dengan apa yang ada di LMS, karena ada runtutannya masing-masing. Nah, kalau RTL, sip, sudah semua, termasuk Kak Ruslan kali saya kirim nilainya. Ya. Siap. Oke, paham? Paham, Kak Tony. Terima kasih atas info ya, Kak Tony. Yo. Lagi. Saya tampilkan lagi slide yang lain. Ya. Nah, di sini Kak, lihat-lihat aja lah ya, videonya seperti apa, ada salinan taut. Berarti kakak-kakak kalau video, izin, harus ada unggahan juga ke YouTube, kayak seperti biasa kita lah. Ya, kayak Aksi Nyata. Ada tautan ke YouTube-nya. Saya lihat berapa kakak-kakak sudah ada lah bikin kontennya dan dikirim ke PMM. Beberapa teman di Igonas Bangka, Babel sering ngirim praktek baik seperti itu. Ya. Oke, kita lewatin lagi. Nah, ini sama praktek baik ya. Kalau ini kan kategori praktek baik juga. Nah, seperti ini, lewat aja ya nanti. Ya. Ini kategori praktek pembelajaran Kak Abu Somad. Lihat, nah jenjangnya. Nah, jangan lupa pilih sarana-sarana ya. Ada urutannya. Nah, ini RPP kalau yang mau RPP, tapi ingat referensinya harus benar-benar referensi dari sumber dari kakak sendiri. Kalau dia copy paste ATM akan kelihatan kakak jiplak atau sebagainya. Ya, dan akan terdeteksi di LMS kami dan merah. Nah, ini seperti ini kakak. Kalau sudah saya ACC validasi, tinggal lengkapi apa yang menjadi suatu keharusan yang dilengkapi, diperbaiki. Ya, ada nanti di kolom chat masing-masing. Misalnya kakak, misalnya saya bilang, contohnya yang punya Kak Abu lagi lah. Kak Abu, oke, mantap, lanjutkan sesuai RTL dan dikuatkan di video pembelajarannya misalnya, boleh seperti itu. Ya, nah apa yang menjadi validasi saya, menjadi masukan itu yang harus diperbaiki. Seperti kepala sekolah Kak Abu tadi kan, berarti ditambahlah Kak Abu TKN begitu loh, ya seperti itu. Oke, nah ini dari saya. Nanti ada di kolom chatnya, nggak bisa di WA. Ini di LMS kakak masing-masing. Jadi tolong setiap kakak yang ngirim itu, setiap ada komen saya kan pasti terbaca di LMS masing-masing kan. Nah, sebenarnya ada timbal balik, siap Kak, terima kasih masukannya misalnya, siap Kak dikerjakan. Tapi kebanyakan udah dinilai selesai aja, ya 1-2 yang muncul, tapi aman karena itu yang dikatakan penting enggak, tapi harus ya. Yang penting utamanya tugasnya dikumpulkan. Kalau saya aman-aman aja sementara ini. Nah, seperti ini Kak ya. Lewat. Jadi kalau kakak ada perbaikan, dihapus dulu. Izin, nanti Kak Yuli. Saya hilang tiba-tiba. Ya, Kak Yuli, silakan Kak Yuli.
Yuk Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Oke Kak, terima kasih. Untuk lanjut ke upload dokumen di bukti karya, itu hanya satu ya Kak? Yang PPT saja? Dua Kak. Pertama slide PPT-nya. Ya. Setelah saya ACC, nanti videonya. Tapi di sini hanya satu Kak yang bisa? Ya nanti kan ada kolom di bawahnya. Ada tersendiri Kak. Nanti di Google Drive saya ngasih aksesnya. Oh, Video oke. kalian masuk ke Google Drive saya. Siap Kak, siap. Di LMS-nya kirim dulu, PPT-nya di LMS. Setelah itu udah di ACC, baru saya kasih link Google Drive saya untuk mengirimkan video bukti karya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sebelum ke saya ke Google Drive kan dibikin ke bukti karya yang ada di PMM. Iya. Nah, itu yang menjadi bahwa kakak itu sudah melakukan tugas PKG-nya. Paham nggak maksudnya Kak Yuli? Jadi di saya juga ada di Google Drive, nanti yang di PMM-nya berbentuk link yang sudah kakak bagi, tolong dikomentari, boleh ke teman sejawat di grup ini, ya kan? Oke Kak. Ya. Siap, Paham Kak. kan? Nanti kalau nggak paham tanya lagi lah Kak. Oke. Oke, siap. Makasih Kak. Oke. Dapatkan validasi, kakak-kakak akan dapat notifikasi disetujui. Nah, baru kakak boleh bisa upload videonya atau bentuk RPP-nya atau bukti karya apalah yang kakak setuju itu. Oke? Siap? Oke. 5 menit lagi selesai Kak Abu. Nah, ini kakak-kakak ya. Tugas saya nanti apabila ada ininya ya. Oke. Lihat di slide juga yang saya bagi screenshotnya Kak Yuli ya. Dan kakak-kakak lain. Kan ada juga. Nanti kalaupun tidak jelas, nanti slide ini saya kasih lah kopiannya. Kalau bisa di-download tapi dari LMS kami. Karena nggak semuanya boleh di-download. Nah, ini boleh di Kak Yuli dan kakak lain kalau memang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di link ini. Nah, ini secara nasional bisa jawab dia. Ya. Oke, Kak Yuli, silakan. Mohon izin Kak, tadi kan saya sudah mencoba buka yang bukti karya di PMM. Nah, setelah saya buka, ternyata di situ apa yang menjadi bentuk karya Anda katanya, apakah bentuk dokumen atau video. Nah, kalau kita pilih yang video saja ya Kak, atau dokumen saja? Kak kan SEM, video berarti Kak. Video berarti Kak ya? Iya, tapi bentuk PTT-nya tolong dikirim ke saya dulu. Oh, iya. Hasil sosialisasinya itu kemarin nggak terbaca di slide sosialisasi. Nah, yang ada tujuan, latar belakangnya, dan bla-bla-blanya, waktu pelaksanaannya. Seperti itu. Itu cuma sebagai pelengkap aja, Kak. Yang siap, Kak. Yang utamanya video. Iya, siap, Kak. Kak Agung. Silakan Kak Agung. Iya Kak. Yang slide-nya itu, yang slide yang kemarin kami kirim kan ada 2, slide dan link. Ya. Slide-nya itu. Ya.
atau pembaharuan slide lagi atau enggak? Kalau mau diperbarui silakan. Kalau saya kemarin komennya kan udah bagus kan? Oke. Berarti nggak perlu lagi diperbarui. Siap. Nah, tapi kalau mau dirubah lagi, monggo. Nggak perlu. Oh, udah, sip, mantap. Artinya itu slide yang perlu untuk saya pelajari. Sesuai nggak dengan videonya nanti. Karena saat sosialisasi kan mungkin, maaf izin Kak Agung, dengan ada perbaikan atau masukan dari kepala sekolah atau rekan sejawat. Seperti Kak Abu kan, ada itu masukan dari kepala sekolah. Kalau bisa ya dimasukin, karena berarti dia harus perbaiki slide-nya. Tinggal nambah kata PKN, Kak Abu ya. Seperti itu. Oke. Ada nggak? Biar cepat selesai nih, pengen nanti kan. Nah, selesai. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih Kak Abu. Kayak nyaman hidup nih kan. Terima kasih lah yang ku ingin. Nah. Tidak perlu yang lain dah. Nah. Oke, kakak-kakak, ada dak lagi yang ditanya? Karena sesuai deadline waktu, izin sudah jam 12.45. Berarti kita lah selesai pertemuannya. Nah, selanjutnya bisa kita saling bertanya jawab di grup kita, apa yang menjadi kendala. Tapi setahu saya, sepemahaman saya, kakak-kakak ini nggak ada kendalanya. Saya berani ngomong gitu karena nilainya di atas 85 semua. Ketercukupan, ketersesuaian dengan rubrik penilaian LTL-nya, dengan KBS-nya selaras. Ya, masukan-masukan dari kepala sekolah dikuatkan lagi, ditulis. Nah. Sebelum saya tutup, masih ada nggak pertanyaan mengenai bukti karya? Nanti Kak Yuli dan kalian, kalau kebingungan di slide yang tadi, cukup panduannya yang paling mudah adalah di LMS-nya. Ada dua pilihannya, mau dokumen atau video. Tapi saya minta dua-duanya, seperti kami yang terdahulu. Dokumennya yaitu PPT. Ya, slide PPT kakak yang 9 lembar itu minimal dikirim lagi. Yang kedua adalah videonya. Ya, Kak, di situ cuma linknya satu. Nanti saya bikin link terbaru Google Drive-nya. Ya kan, kakak juga saat PMM itu kan ada bukti karyanya, biasanya kayak kita biasalah di upload di PPG juga ada kan, like untuk bukti karya saya. Seperti itu. Ya. Oke. Lah, Kak Abdul cukup, Kak Abu Hajar. Lah 2 jam Kak Abu, lagi tak ngajar-ngajar lah. Lah, kalau lah kita dapat foto Kak Abu, ini hobi berfoto. Sudah berfoto, doalah dulu Kak Abu. Silakan Kak Abu, pimpin doa Kak Abu. Oke, akhirnya selesai juga 2 JP kita kawan-kawan. Tidak terasa ya, mau saya sih tambah lagi 2 JP. Tapi kakak fasil kita nampaknya cukup 2 JP hari ini. Oke, jadi baiklah sebelum saya berdoa ya, kita masih ada tugas satu lagi ya, yaitu bukti karya. Di sini saya yakin dan percaya bahwasanya kakak-kakak di sini mampu ya, kita sama-sama mampu dari awal sampai detik ini kita mampu ya. Masa satu langkah lagi kita nggak bisa ya. Yang penting kita saling menguatkan dan berkoordinasi ya untuk kawan-kawan dalam menyelesaikan tugas kita ini. Soalnya perjuangan kita ini sudah lama ya, dan sampai detik ini buktinya kita masih kuat, kita masih bisa senyum, ketawa dan sebagainya. Satu lagi tugas akhir yang harus kita tuntaskan. Oke, jadi itu hanya sebatas penguatan saja untuk menyemangati kita semua ya. Sebelum kita tutup pertemuan Gmeet kita hari ini, marilah kita berdoa semoga tugas kita selanjutnya itu bisa kita selesaikan dengan maksimal tanpa terkendala satu hal pun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Abu. Oke, kawan-kawan, Kak Abu, boleh foto bergaya sebasingnya, sebebasnya, silakan di backup, ya. Karena saya juga mau bergaya, tapi kalau saya bergaya tapi tidak bisa. Oke, Kak Abu, siap? Kak Ria, lututnya. 3, 2, 1, oke. Oke, makasih Kak Abu. Oke, kirim Kak Abu. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak hebat. Mohon maaf kalau penjelasan hari ini kurang maksimal, tapi itulah daya saya karena konsentrasi saya lagi bujang juga. Tapi mudah-mudahan tinggal tugas akhir kakak, bukti karya, sesuaikan, cari yang mudah, cari yang mantap, jangan dipersulit hidup orang. Semoga kita memudahkan jalan orang. Insya Allah kakak-kakak 100% lulus semua. Mudah-mudahan saya yakin, seyakin-yakinnya karena di saya ada yakin, ya, karena ada Kak Hoiri, Kak Eti, ya. Seperti itu. Oke, Kak Abdus tetap ganteng walaupun apa yang terjadi, ya. Oke, Kak Randi, selamat berjuang di futsalnya. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat beristirahat. Terima kasih. Semangat kawan-kawan, tinggal selangkah lagi kawan-kawan. Oke, siap. Tinggal keluar, masuk kelas. Izin keluar, Kak. Jangan lupa KKGU kawan-kawan. Dicek Tersenyum, jangan lupa makan. Ya, dicek lagi. Selendra. Assalamualaikum. Fotonya dikirim. Salam. Tetap tersenyum, jangan lupa semangat. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk keluar Kak Tony. Tengah ada sehat badan ya Kak Tony. Kuping gempek. Cepat sehat, toh. Nilainya bagus, jangan takut. Oke? Kak Tony, itu tidak dibikin RPP lagi.